Kabut duka kemiskinan kembali menelan korban. Belum kering duka air mata atas meninggalnya anak laki-laki di Ngada. Tragedi itu kembali terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kesulitan ekonomi membuat seorang bocah perempuan harus ikut mencari nafkah dengan menjajakan tisu kepada pengendara di lampu merah. Namun tak ada yang menyangka langkah kecilnya malam itu justru berakhir di bawah roda alat berat yang bahkan tak sempat melihatnya. Ia tak pernah kembali dan meninggalkan duka bagi keluarga. Anakku bisa uang untuk sesuap nasi, tapi orang yang tabrak dia tanggung jawab. Aspal basah di perempatan lampu merah PLN Wua Kendari pada Kamis 29 Januari malam menjadi saksi bisu tragedi memilukan. Seorang bocah perempuan mengembuskan nafas terakhirnya. Tangis histeris sang ibu memecah malam. Hatinya hancur memeluk raga anaknya yang sudah tak bernyawa. Di sela isak yang mengguncang dada, terucap kalimat yang membuat siapapun yang mendengar ikut terluka. Saya suruh dia pergi jual tisu karena kami mau makan, sudah tidak ada nasi. Najwa sore itu pamit hendak berjualan tisu kepada sang ibu. Ia berjanji akan membawa beras untuk keluarga sebagai makan malamnya. Bagi Najwa dan keluarga, uang receh dari pengendara hasil berjualan tisu bukan sekadar tambahan, tetapi menjadi penopang kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolahnya. Ekonomi keluarga sulit memaksa Najwa ikut membantu orang tua untuk mencari nafkah. Di bawah guyuran hujan di Kamis malam, ia tetap berdiri sambil menjajakan tisu di tengah dingin yang menusuk. Namun malam itu tak ada beras, Najwa telah tiada. Ia tertabrak alat berat yang tengah melintas. Ini bukan hanya kecelakaan lalu lintas, saudara. Najwa menjadi potret getir tentang anak-anak yang terpaksa bekerja di jalan demi bertahan hidup. Angkat sapu pangku begini anak saya sampai menangis, ya Allah, kenapakah orang miskin tak pernah dilihat? Sesuap nasi saja, seliter beras saja tidak bisa kita dapat untuk makan. Ya Allah, kenapa begini? Ya Allah, hanya untuk mencari beras anakku dia rela pertaruhkan nyawanya di lampu merah. Kematian Najwa seakan petir di siang bolong. Kabar kematian Najwa diketahui sang ibu di malam hari. Salah satu anaknya berlari menuju rumah membawa kabar duka. Saudaranya sudah tiada. Sang ibu mempercepat langkah menuju jalan raya tempat sang anak selalu berjualan tisu bersama saudaranya. Tangisnya tak bisa terbendung saat melihat tubuh kecil sang anak telah tergeletak di aspal tak bernyawa. Kecelakaan di lampu merah PLN Wua. Awalnya sang ibu menduga anaknya menjadi korban tabrak lari. Namun usai dilakukan pengecekan oleh polisi dan memeriksa sejumlah saksi, diketahui korban tewas akibat tertabrak alat berat. Dari CCTV di lokasi terlihat sebuah alat berat jenis loader menuju atau melaju saat malam peristiwa terjadi. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari, namun nyawanya tak tertolong. Anakku bisa uang untuk sesuap nasi. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menangkap penabrak korban. Pelaku ditangkap di Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua Kendari. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif untuk mendalami kronologi kejadian dan memastikan unsur-unsur dalam peristiwa kecelakaan tersebut. Alat berat yang dikendarai pelaku saat kejadian juga ikut disita, saudara. Wheel loader, alat berat yang menabrak Najwa, adalah alat berat beroda karet yang dilengkapi baket besar di bagian depan. Saat ini alat berat ini telah disita polisi dan disimpan di Polresta Kendari. Beberapa keterangan saksi kita juga sudah mintakan dan ada satu petunjuk yaitu CCTV, di mana dari CCTV tersebut kita dapat melihat pada saat kejadian memang benar
bahwasannya loader tersebut melintas di TKP. Besok kami Satlantas Polresta Kendari akan melaksanakan gelar perkara untuk meningkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Terima kasih Allah, terima kasih. Peristiwa ini menyentuh banyak hati, termasuk Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka. Ia merasakan duka mendalam atas peristiwa ini. Bersama jajarannya, Andi berkunjung ke rumah Najwa sambil membawa sejumlah bantuan untuk kebutuhan sehari-hari. Di rumah sederhana itu, semua kesedihan sang ibu terkuak. Kemiskinan yang mereka derita memaksa sang anak turun ke jalan untuk membantu mencari nafkah. Gubernur menyebut akan memfasilitasi pekerjaan bagi orang tua korban serta membantu renovasi rumah. Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan. Tidak serabutan ya. Jadi kita menghimbau ke depan karena ada anaknya 7. Maka kita himbau supaya tidak melakukan lagi membiarkan anaknya jualan di pinggir jalan karena resikonya. Kepala desa, kepala Pak Lurah, tolong dilihat masyarakatnya ya, dan diyakinkan bahwa bansos itu tepat sasaran. Di rumah inilah Najwa, bocah kelas 4 SD ini tinggal bersama orang tua dan ke-6 saudaranya. Kondisi rumah jauh dari kata layak untuk dihuni 9 orang anggota keluarga. Tak hanya kondisi rumah, kondisi ekonomi keluarga korban pun sangat terbatas. Ayahnya bekerja serabutan, sementara sang ibu tidak memiliki pekerjaan tetap. Hal inilah yang memaksa sang anak akhirnya ikut bekerja membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan keluarga walaupun resiko mengancam keselamatan mereka. Ditambah keluarga korban juga tak tersentuh bansos dari pemerintah karena adanya kendala administrasi dari data kependudukan. Menurut temannya dia itu, kalau menurut sebetulnya ekonominya sangat susah, apalagi sejak saya tidak dapat bantuan dari PKH karena memang kartu keluarga saya katanya bermasalah, KTP keluarga saya bermasalah. Jadi sejak itulah saya tidak pernah dapat apa-apa. Jadi saya kalau istilahnya makan hanya untuk makan saja. 1 liter beras itu kadang tidak cukup. Kematian Najwa menjadi tamparan keras bagi sistem perlindungan anak dan jaminan sosial di daerah. Kemiskinan ekstrim memaksa anak di bawah umur turun ke jalanan demi kebutuhan pokok untuk keluarga. Kini Najwa telah pergi. Ia meninggalkan pesan terakhir perjuangan melawan lapar yang berakhir di bawah roda alat berat. 2 anak di Kendari dan Ngada, Nusa Tenggara Timur meninggal dalam kondisi yang seharusnya tidak terjadi, saudara. Di Ngada, seorang anak berusia 10 tahun mengakhiri hidupnya karena tekanan kemiskinan yang terlalu berat bagi tubuh dan jiwanya. Di Kendari, korban tidak memilih jalan itu. Namun, kemiskinan yang sama telah merenggut hidupnya secara paksa. Sebelumnya, seorang anak di Ngada, Nusa Tenggara Timur pergi meninggalkan luka yang tak akan pernah kering. Dengan sepucuk surat yang berisi pesan memilukan. Surat terakhir untuk Mama. Di atas kertas kusam, jemari kecilnya menorehkan kalimat untuk sang mama untuk terakhir kalinya. Surat yang berisi pesan cinta sekaligus pesan perpisahan kepada sang mama. Ia meminta agar mama tak menangis dan merelakan kepergiannya. Sebelum mengakhiri hidupnya, korban diketahui sempat meminta uang Rp10.000 untuk membeli buku dan pena kepada ibunya. Namun mendapatkan uang Rp10.000 bukanlah hal mudah bagi sang ibu yang bekerja sebagai petani dan pekerja serabutan. Uang Rp10.000 sangat sulit. Dengan keterbatasan, ia harus membiayai 5 orang anaknya. Pondok bambu di Kebun Sunyi berukuran 2 x 3 meter inilah tempat ia menghabiskan kesehariannya bersama sang nenek tercinta. Pondok bambu ini menjadi saksi kehidupan sederhananya sebelum ia ditemukan meninggal dunia.
Tak ada pintu kaca, apalagi rangkaian baja. Di ruang sempit ini terdapat sebuah tungku api yang berdampingan langsung dengan tempat tidur mereka. Kondisi ekonomi seadanya, bahkan mereka pun tak terdana bansos karena ada kendala dalam administrasi pada data kependudukan orang tuanya. Peristiwa yang dialami bocah di Ngada ini membuat Gubernur NTT marah. Seorang siswa kelas 4 SD mengakhiri hidupnya karena dipicu persoalan ekonomi menjadi tamparan bagi negara. Di depan jajaran pemerintahan NTT, ia murka. Ia menyebut tragedi kemanusiaan ini terjadi sebagai kegagalan pemerintah menciptakan sistem perlindungan sosial bagi warganya. Ia meminta jajarannya untuk mengevaluasi kejadian ini dan meminta peristiwa ini menjadi yang terakhir kalinya. Ini kan kita tidak tahu apa yang salah, tapi berarti peranata sosial kita berarti gagal untuk ini. Pemerintah kita juga gagal, provinsi sama, kabupaten Ngada juga sama. Kita punya peranata agama juga gagal. Peranata budaya juga gagal, sampai orang mati karena di situ. Nah untuk itu saya minta kita sebagai di tempat ini, para pejabat daerah, saya juga sebagai diri saya sendiri. Kayak begini cukup sendiri terakhir sudah. Kematian dua anak di dua wilayah yang berbeda bukan sekadar tragedi individual, tetapi realitas sehari-hari bagi jutaan warga. Kematian kedua anak ini seharusnya menjadi alarm keras bahwa pembangunan tidak boleh lagi diukur dari pertumbuhan ekonomi semata. Pembangunan sejatinya adalah ketika tidak ada satupun anak yang meninggal karena lapar, karena sakit yang bisa diobati, atau karena keluarga miskin untuk mengakses layanan dasar. Kemiskinan tidak hanya merampas nasi dari meja makan, ia juga merampas masa depan, mimpi, dan bahkan nyawa anak-anak yang seharusnya masih belajar dan bermain.